Halo, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya di Hermawan dan Roberto Kabul. Oke, salam sehat selalu bersama kita semua dan jaga kesehatan selalu. Oke, ini sedikit opening ya dari kita supaya lebih energize, lebih energik. Oke, kita langsung ke bahasan pokok pada pagi kali ini ya. Kita matikan dulu. Oke, langsung saja ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ya ada istilahnya pertanyaan yang masuk ke saya begitu ya. Bukan pertanyaan sih, tapi cenderung dianya itu beliaunya curhat sama saya begitu ya. Jadi waktu itu dia kan sakit begitu ya, dia sakit sakit lambung kalau tidak salah begitu. Lalu dia lihat-lihat di YouTube, kemudian disarankan untuk makan belimbing buluh. Tahu kan belimbing buluh? Jadi belimbing yang sangat masem, yang kecil itu ya, yang sejempol-jempol itu. Nah, itu dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, jadi ceritanya begini, tiap hari sebelum makan dia selalu mengkonsumsi belimbing buluh tersebut setiap pagi, setiap sore, pagi sore gitu ya. Nah, dengan harapan bahwa sakit lambungnya itu bisa segera sembuh. Nah, namun apa yang terjadi saudara-saudara? Bukannya malah sembuh, malah sakit mahnya, sakit lambungnya, gastritisnya itu mengarah ke kronis ya. Jadi akhirnya sampai masuk rumah sakit gitu, karena memang sudah saking parahnya. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita semua ya saudara-saudara. Jadi kita tidak bisa ya menjadikan tutorial untuk sehat di YouTube itu sebagai rujukan mutlak ya. Jadi hanya bisa sebagai referensi, sehingga jangan ambil salah tindakan. Untuk lebih baiknya konsultasikan ke herbalis terdekat kalau memang itu adalah mengkonsumsi ya kayak buah, sayur untuk untuk penyembuhan, atau mungkin herbal, empon-empon dan sebagainya. Nah, itu saran saya gitu ya. Dan kalau memang sakit masih berlanjut dan parah, silakan Anda langsung konsultasi dengan dokter pribadi Anda atau dokter terdekat Anda, atau bisa juga Anda konsultasi di tempat saya sebagai seorang penyehat tradisional dan sebagai seorang herbalis. Nanti akan kita bantu untuk memberikan solusi yang terbaik. Oke, pada pagi kali ini saya akan berbicara ya, tadi kan terkait dengan sakit mah, sakit lambung, gastritis gitu ya. Nah, itu dengan mengkonsumsi yang justru yang masam-masam kayak belimbing, kemudian ada yang menyarankan jeruk lemon dan sebagainya ya, untuk memperbaiki lambung. Nah, ini sebenarnya kita lihat dulu kasusnya ini. Apakah betul ketika kita sakit mah kemudian kita mengkonsumsi kayak belimbing, kemudian kayak jeruk lemon dan sebagainya bisa menyembuhkan sakit lambung? Oke, let's check out ya. Kita langsung cek. Jadi begini saudara-saudari ya, sakit mah itu kan terbagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama itu adalah mah akut begitu ya, yang dicirikan pokoknya kalau rasa nyeri itu langsung saja kasih makan ya, kasih makan biasa ya, nasi maksudnya, itu dia nyerinya hilang. Tapi kalau mah kronis, nah tidak bisa dikasih makan, dia semakin sakit ya. Karena apa? Sudah terjadi ulkus ya, sudah terjadi luka atau bahkan lesi begitu ya. Jadi ulkus itu macam sariawan kalau dalam mulut ya. Kalau lesi itu sudah terjadi perlukaan. Nah, ketika makanan masuk ya, akan semakin sakit ya, karena adanya luka pada lambung yang ikut melakukan gerak peristaltik gitu. Nah, sebagai contoh begini, ketika Anda luka ya, mungkin luka terbuka maksudnya, luka di tangan ya atau di kaki ya, kasihlah contoh di tangan saja.
bagaimana kalau luka tersebut kok kasih apa namanya, kok kasih jeruk ya, kasih jeruk nipis atau jeruk lemon, apa yang terjadi? Nah, pasti akan sangat apa namanya, sakit sekali, perih kan. Begitu juga yang terjadi pada lambung ya. Jadi sama saudara-saudara. Nah, untuk itu ya, ada beberapa apa namanya asumsi juga begitu ya. Oh, kalau makan buah itu lebih baik sebelum makan. Oh, kalau makan buah dan sayur itu sesudah makan. Nah, ini sebenarnya yang terbaik yang mana, begitu kan? Nah, kembali lagi ya, yang lebih tahu kondisimu itu adalah kau sendiri ya. Nah, kita hanya sedikit menjelaskan. Begini, makan buah ya, atau misalkan pisang ya, untuk pembuka makanan utama itu sangat bagus, gitu ya. Misalkan pisang gitu ya, atau mungkin apa namanya melon, semangka. Kenapa? Karena memang bisa dicerna lebih baik dan kasih jeda sebelum kita makan makanan utama. Tetapi permasalahannya, apabila Anda sudah ada riwayat lambung atau sudah menderita sakit lambung, atau justru sudah ada luka pada lambung, kok kasih buah, kok kasih sayur yang sangat kasar, pastilah sangat sakit sekali lambungmu. Begitu kan? Nah, ini tergantung apa namanya kita, gitu ya. Tergantung kita kondisi kita yang lebih tahu. Oh, saya sehat gitu ya. Untuk orang-orang yang sehat pada lambung ya, artinya begini, lambungnya sehat gitu, itu tidak masalah, justru akan memperkuat lambungnya. Tapi kalau misalkan Anda lambungnya sudah ada sariawan ya, ada ulkus atau mungkin bahkan ada lesi ya, atau luka pada lambung, ya itu jangan sekali-kali kok kasih makan apa namanya buah sama sayur di depan makanan utama. Itu akan menjadikan lambungmu semakin sakit. Ya, paham ya? Jadi begitu. Intinya kalau kita tidak ada masalah, memang sebaiknya makan buah atau makan sayur itu taruh di depan sebelum makanan utama dan kasih jeda. Dengan catatan lambungmu itu baik. Tapi kalau lambungmu sudah ada masalah, nah itu lebih baik kok kasih makanan yang sifatnya bisa menetralisir asam lambung dulu ya, atau istilahnya kasih landasan dulu ke lambungmu ya, macam kayak kita minum obat kan, itu juga ada dikasih untuk menetral lambung kan. Jadi apa namanya, tidak langsung misalkan obat apa gitu ya, itu pasti dikasih juga lambaran apa namanya obat lambungnya begitu. Itu sama saja ya. Jadi makan utama nasi memang dia bisa menetralisir. Sehingga kalau saya sempat baca buku ya, karena apa namanya itu disarankan ya, saya lupa karena it's too long ya, it's too long, itu sudah sangat lama sekali itu. Waktu awal-awal saya masih apa namanya sekolah di Herbal begitu. Nah, intinya mengatakan bahwa makanan itu sebaiknya dibedakan ya, kita makan itu dibedakan ya. Artinya kalau sayur, kalau misalkan apa namanya sayur buah, jangan kau campur dengan misalkan makanan utama nasi misalkan begitu ya. Tapi anyway begini, kembali lagi ya, is okay ya, ini bukan menjadi sebuah apa namanya rujukan mutlak, tapi dikembalikan lagi pada kondisi Anda masing-masing gitu. Kalau memang makanan sayur dan buah itu lebih bagus memang dimakan sebelum makanan utama seperti nasi, dan nanti kasih jeda ya gitu, sehingga apa proses saluran cerna nah itu bisa mencerna dengan baik dan sempurna. Sebenarnya intinya cuman itu saja begitu ya. Tapi ingat bahwa kita tidak bisa mengeneralisir masalah, maksudnya tidak bisa mengeneralisir apa namanya kondisi tersebut. Misalkan orang sakit orang sakit apa langsung makan buah atau apa ya, nanti bisa sakit lambungmu gitu ya. Jadi semuanya itu ada timingnya, ada waktunya, kemudian ada tempatnya ya toh, sehingga makanya kita tidak bisa menjadikan
misalkan ada suatu konten misalkan ya di YouTube misalkan kayak saya seperti ini, itu dijadikan rujukan mutlak tidak bisa gitu ya. Misalkan langsung ambil tindakan sendiri tidak bisa. Ya, kalau memang saya memberikan saran ya, tetapi kalau Anda ingin melaksanakan saran dari saya, kau harus tulis komen dulu, kau harus konsultasi dulu begitu. Ya, jadi paham ya sobat-sobat. Nah, ini terutama untuk orang-orang yang sudah berusia 40 plus. Ini sudah banyak gangguan-gangguan ini ya. Jadi kayak gangguan ya otomatis karena proses degeneratif ya, atau proses penuaan ya, organ-organ kita pasti dia mengalami proses degeneratif ya. Itu mau tidak mau begitu. Muka saja yang dulu kita muda, dan semakin lama juga semakin tua, semakin keriput ya. Berikut juga organ juga sama, mengalami penurunan fungsi organ gitu kan. Nah, karena adanya penurunan fungsi organ tersebut atau proses degenerasi, nah sebaiknya kita memperlambat proses degenerasi tersebut. Jadi bisa dipahami ya sobat-sobat semua, saudara-saudara semua ya, yang kembali lagi sudah 40 plus dan sudah ada gangguan di dalam organ tubuhnya, misalkan itu mah ya, ada lambung gitu ya. Nah, pertanyaan saya, setiap orang itu pasti punya lambung, iya kan? Ya, kalau misalkan ada orang, oh salah, semua orang tidak punya lambung, gimana kok kasih cerna makanan kalau tidak ada lambung? Kan makanan pertama masuk dulu ke lambung kan, berarti semua orang itu punya lambung gitu. Tetapi belum tentu semua orang memiliki gangguan pada lambung atau sakit pada lambung atau peradangan pada lambung atau inflamasi pada lambung yang disebut dengan gastritis. Tapi seiring dengan proses penuaan ya pastilah sedikit kadang muncul itu pasti ada begitu. Sehingga di sini temanya memang agak meluas ya. Tapi intinya kita petik satu ya toh, kalau kau punya sakit lambung dan kau ingin menyembuhkan sakit lambungmu dengan cara yang sehat ya toh, hati-hati kau tidak bisa mengambil tindakan sendiri misalkan dengan makanan, sayur atau buah ya yang kau lihat di YouTube atau kau baca di mana ya toh, tanpa kau konseling dulu dengan mungkin herbalis, mungkin juga dengan penyehat tradisional yang sudah berpengalaman, atau mungkin bahkan seorang nutrisi atau dokter nutrisi ya, atau mungkin dokter spesialis internal gitu ya. Jadi kau harus selalu konsultasi ke mereka sebelum ambil tindakan ya. Intinya satu itu ya. Kemudian yang kedua, bagus mana ini, saya mau makan nasi dulu atau makan sayur dan buah dulu. Nah, ini dikembalikan lagi ke ke diri Anda masing-masing. Ya, kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki kasus yang berbeda, memiliki kesehatan yang berbeda. Kalau kau memang masih sehat, lambungmu bagus, that's great ya. Itu sangat bagus sekali, kau bisa makan buah di depan sebelum kau makanan utama. Bagi yang sakit lambung dan misalkan ingin menyembuhkan cara sehat, baca di buku, dengar di YouTube, lihat di YouTube ya, dia oh ini konsumsi blimbing, konsumsi jeruk nipis, konsumsi apalah, ini bisa menyembuhkan. Nah, kau tidak bisa langsung pakai itu ya, tapi kau kasih dasaran dulu lambungmu, kau dasari dulu, kau lapisi dulu lambungnya, biar nanti kau tidak sakit. Maunya sembuh, yang terjadi malah hal yang parah gitu. Maunya sembuh malah masuk ke emergensi, ke gawat daruratan. Jadi jangan sampai ya sobat. Jadi di sini kita sampaikan ya. Jadi itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga ya, untuk menghindari mah gitu, Anda sebaiknya tidak terlambat makan, dan juga makan Anda jangan berlebihan. Baik saudara semua ya, saya kira cukup sekian ya yang kita sampaikan pada pagi kali ini. Dan kalau memang ada sesuatu yang kurang jelas ya atau belum jelas, silakan Anda tulis di kolom komen.
Satu itu. Kemudian apabila Anda memiliki sakit berlanjut, ya apa yang saya sampaikan ini tidak bisa menjadikan rujukan mutlak ya, tetapi Anda perlu kalau sakit berlanjut perlu konsultasi ke dokter pribadi Anda ya, atau dokter terdekat, atau mungkin ya yang mempunyai kewenangan lah, maksudnya yang mempunyai keahlian gitu ya. Jadi don't take your medicine by yourself. Jangan ambil obat atau ambil sesuatu dengan cara sendiri ya, atau mengambil tindakan sendiri. That's not true. Itu tidak betul, itu tidak benar. Dan begitu juga ini apa yang saya sampaikan ya, silahkan kalau ada masalah atau mungkin gangguan pada lambung yang berkelanjutan ya, atau tidak sembuh-sembuh, Anda bisa menulis di kolom komen. Oke sobatku semua, I think that's all ya, itu cukup. And thank you for your watching. Terima kasih sudah melihat, and take care ya, dan jaga diri, jaga kesehatan selalu, terutama untuk menghadapi bulan puasa. Persiapkan fisik dan mental. Oke, cheers mate, bye.